Halo guys, kali ini kita akan bahas tuntas tentang lahiran di Jepang. Kemarin kan udah kita upload tuh yang tentang Kanea lahir di Jepang, tapi itu cuma proses lahiran Kanea. Nah sekarang kali ini kita akan membahas lebih secara teknisnya ya. Ya detailnya kayak gimana dari awal aku hamil Kanaya sampai lahiran gitu. Jadi awal lahiran itu kalau nggak salah 5 minggu atau 6 minggu ya, 6 minggu hamil itu aku ke dokter tapi masih belum ada janinnya, kayak kantong doang gitu. Terus kita belum dikasih apa-apa, disuruh pulang ya, tunggu 2 minggu lagi katanya gitu. Terus waktu 7 minggu udah ada janinnya tuh. Nah kita dikasih ini tuh kayak perkiraan lahirnya Kanaya tuh kapan kayak gitu. Terus dalamnya isinya apa? Dalamnya isinya tuh kalau kita tuh hamil awal itu tuh tanda-tandanya kayak gimana sih kayak gitu. Terus kita harus kalau di Jepang tuh kan nanti 12 minggu kita bukan suntik ya, kayak ambil darah buat periksa semuanya, kayak gula darah, terus hepatitis, terus apa lagi ya, kayak rubella, HIV, terus kayak penyakit bawaan dari mamahnya itu ada apa enggak gitu. Kalau misalnya ada, nanti penanganan buat bayinya itu waktu lahir itu tuh beda gitu loh, kayak dikasih obat tertentu yang biar anaknya tuh nggak ketularan. Ya tetap sehat itulah ya. Iya. Pokoknya. Terus bayi nanti nomor 1 di 6 bulan nanti kita ada periksa tentang glukosa juga, diambil lagi darahnya. Oh ya, yang waktu periksa awal itu yang suntik kita diambil darahnya macam-macam itu kita habis sekitar 13 ribuan, 13.000 gitu, sekitar 1,5 jutaan itu. Terus tapi kita pakai asuransi ya guys. Kalau nggak ada asuransi itu lebih mahal. Kita asuransi itu kita hanya bayar 30%. Itu nanti total tuh kita diambil darahnya tuh harusnya 2 kali doang ya, 2 kali selama kehamilan. 2 kali waktu itu. Terus di dalam bukunya ini juga dikasih list buat apa aja yang harus dibawa waktu kita lahiran gitu. Ini sudah aku tulisin pakai bahasa Indonesia gitu, apa-apa aja yang harus dibawa. Terus dari persyaratan administrasinya sampai bajunya, sampai untuk bayinya, sampai setelah lahirnya gitu. Ya. Terus iya sih kayak gitu doang sih. Ini bukunya isinya kayak gitu aja, sama nomor darurat yang bisa dihubungi kalau misalnya tiba-tiba kontraksi. Kalau malam itu ada yang dihubungin, kalau rumah sakitnya tuh kalau malam yang nomor teleponnya beda kayak gitu. Nah setelah itu 7 minggu kan, 2 minggu setelah itu periksa lagi. Tapi kayaknya waktu itu kita tuh di 10 minggu ya, di 10 minggu terus kita dapat positecho. Habis itu kita dapat positecho itu kalau di Indonesia buku kesehatan ibu dan anak kayak gitu. Isinya tuh isinya tuh macam-macam. Kalau misalnya kita hamil tuh berat kita, tensi kita dari awal kehamilan sampai akhir itu diukur terus. Coba dilihatin Mbak. Kayak gini. Jadi ini awal berat berapa sampai akhir berat berapa, tensinya berapa kayak itu ditulisnya sebelum kita periksa ya. Sebelum kita periksa itu kita ada tes dulu, tes kayak apa, buat kita ke ruangan khusus gitu buat cek tensi sama cek berat badan gitu.
nanti kita dikasihin sama susternya itu ditulis di sini. Jadi ini isinya bulan kehamilan, terus tinggi fundus, tinggi lingkar perut, terus berat badan, tensi, sama di urin kita tuh terkandung apa aja kayak gitu. Kan biasanya kita tahu kalau kita tuh preeklamsia atau tidak tuh dari urin ya, katanya gitu. Terus di dalamnya juga ada kalau nanti Kanaya udah lahir, jadi bayinya udah lahir, itu nanti dicatat semua di situ, beratnya, tingginya. Terus ini di sini juga ditulis juga waktu aku lahiran tuh keluar darahnya banyak apa enggak, kelahirannya normal apa enggak, terus lahirnya berapa minggu. Nih kayak waktu aku lahiran tuh dulu aku keluar darahnya 600 ml. Dan itu nggak ditambah darah lagi ya? Nggak didonorin darah? Nggak tambah darah lagi, jadi diinfus saja nggak waktu itu kayak gitu. Terus ini di dalamnya ada ini warna yang normal buat kalau bayi kita tuh pup gitu loh. Jadi warna yang normal tuh biasanya di warna 5, 6 kayak gitu. Ini kalau bayi awal pup kan pasti warnanya kayak gini gitu. Terus nanti ini kalau Kanaya vaksin kayak gitu, semuanya tuh ketulis di sini. Ini Kanaya vaksin, tanggal berapa, vaksin apa aja, itu jadwalnya juga ada di sini. Terus ini tinggi badan sama berat badannya Kanaya. Pokoknya ini bukunya kepake terus sampai anaknya tuh gede. Jadi ini nggak boleh hilang. Ya. Sampai berapa tahun itu? Terus lama. Kita sebelum lahiran, aku sebelum lahiran itu H-3 nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan karena Kanaya tuh kepalanya udah masuk ke panggul banget, tapi dia nggak mau keluar gitu loh. Jadi cuma muter-muter. Kanaya tuh udah 41 minggu waktu lahir. Terus waktu itu juga belum ada kontraksi apa-apa juga, padahal aku tuh sudah bukaan. Tapi dikasih tahu, bukaan 3. Tapi dari kita periksa itu dikasih tahu katanya sudah bukaan 1 gitu kan. Jadi aku mulai bukaan 1 itu mulai 36 minggu. Waktu itu pendarahan juga aku, tapi ternyata Kanayanya belum mau keluar. Betah dalam perut mama. Jadi setiap minggu tuh aku tambah bukaan 1 sampai akhirnya 40 minggu tuh. Sebelum 40 minggu tuh udah bukaan 3. Terus udah di X-ray juga. Di X-ray tuh ternyata bisa lahiran normal karena kepala bayinya tuh bisa masuk lah ke panggulku kayak gitu. Jadi H-3 aku mau lahiran tuh sempat nggak bisa jalan kan. Itu dokternya tetap nggak ngasih juga kalau misal mau sesar. Dari sini tuh di rumah sakit di Jepang itu prioritasnya tuh normal kayak gitu. Terus Kanaya lahiran sakit itu di hari Minggu tanggal berapa ya? Minggu tanggal 22. Hari Bukan. Rabu itu 25. Berarti kalau Minggu itu tanggal 20 ya. 22 ya. Ya, Minggu tanggal 22 itu aku yang sudah sakit parah. Jadi sudah sakit gitu, udah nggak bisa jalan. Hari Seninnya itu tanggal merah, jadi rumah sakit tuh nggak ada dokter spesialisnya. Jadi kalau kita ke rumah sakit pun juga ditolak gitu loh. Jadi bukannya ditolak, cuma dia mau menerima, cuma tidak ada dokter spesialis kandungan gitu guys. Ya, jadi sama aja nggak ditindak juga gitu loh. Mereka nggak berani cuma juga. Dokter umum doang, dokter jaga nggak berani mereka. Kita memutuskan untuk di rumah aja sampai ya pokoknya nggak bisa jalan lah ya, udahan nggak bisa jalan. Kayaknya ada fotonya, nanti kalau ketemu fotonya aku kasih di tasnya. Dan itu pun kita juga menunggu dokter yang emang ini menanganin Kanaya ya. Iya, dokter anaknya Kanaya yang USG Kanaya itu. Dokter lain pada nggak berani guys.
kita waktu itu kan ke sana hari Selasa kan ya. Hari Iya, Selasa dokternya tuh ke rumah prakteknya sakit hari Rabu. Nah, kita di tanganin sama dokter lain. Cuma dia pun juga telepon sama dokternya Kanaya, namanya dokter Sakamoto. Dokternya itu telepon ke Sakamoto, gimana ini kondisinya begini, dan akhirnya Sakamoto bilang ya udah suruh rawat inap aja. Akhirnya kita rawat inap. Itu jadi Selasa tuh, hari Selasa masuk rumah sakit. Subuhnya itu harusnya tuh kalau misalnya hari Rabunya itu aku nggak lahiran juga, mau diinduksi, tapi aku kan takut kan diinduksi, jadi aku waktu itu cuma doa supaya aduh jangan induksi lah, karena induksi katanya lebih sakit daripada lahiran normal kan. Beneran subuh jam 1.55 itu aku pecah ketuban, terus mulai kontraksi dan lain-lain, karena ya lahir jam 11.06 gitu ceritanya. Nah setelah lahiran itu kita dikasih sebelum lahiran itu sebelum lahiran kita disuruh tanda tangan ini loh namanya. Enggak, kita sebelum lahiran itu seminggu atau 2 minggu sebelumnya ya, sebelum HPL, sebelum yang kita diwawancara itu loh. Itu 38 mingguan. 8 minggu 38 minggu. Karena ya lahir 40 minggu ya. Karena ya lahir 41. 41 berarti berapa tuh? 3 minggu sebelumnya. 3 minggu 2 minggu sebelumnya itu 3 minggu sebelumnya kita dikasih seperti ini guys. Kasih seperti ini, bahasanya kita membahas mau di kamar sendiri atau kamar yang barengan sama orang lain. Kalau barengan sama orang lain itu bisa sampai 4 orang, tapi dia biayanya gratis, nggak dikenakan biaya kamar. Tapi kalau kita mau di kamar sendiri, kita dikenakan biaya kamar gitu. Terus yang terpenting di sini itu kita dapat ini biaya kompensasi. Ini biaya kompensasi, di sini tuliskan kompensasi medis itu yang kompensasi medis adalah untuk mencegah terjadinya konflik jika terjadi kesalahan pada saat lahiran. Target kompensasinya yaitu buat anak yang udah 32 minggu lebih, masuki 32 minggu lebih, sama berat badannya 1400 gram lebih. Nah, kalau untuk sesar itu nggak termasuk guys. Dan di sini kalau kompensasinya totalnya bisa mencapai 3.000 mang. 3.000 mang itu tadi kita sudah kursin ke Indonesia, ke rupiah, itu sekitar 3,9 miliar totalnya kalau sampai terjadi kesalahan saat lahiran. Iya, kayak bayinya terus bayinya terus meninggal atau bayinya cacat gitu. Itu biasanya kita bisa ajukan klaim kayak gitu yang nilainya bisa sekitar 3,9 miliar totalnya. Nah, itu untuk biaya perawatan awal itu kita dapat 600 mang. Sini udah tulisan ya, 600 mang untuk biaya awalnya. Itu sekitar 780 juta untuk pertamanya. Terus sisanya yang 2.400 mang yen ini itu sekitar 3,1 miliar. Nanti dia dibayar setiap tahun gitu. Nah, kita setiap tahun dapat 120 mang. 120 mang itu 156 juta. Jadi kita dapat 156 juta tiap tahun selama 20 kali. Tapi amit-amit ya guys ya, siapa yang mau anaknya saat lahiran malah terjadi masalah. Dan itu bisa kalian ajukan mulai anak umur 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu kan antara umur segitu kalau ada cacat atau aneh, ini kenapa ya gitu. Nah, kalian bisa ajukan itu. Kalau emang parah banget itu dari umur anak 6 bulan setelah lahiran, kalian udah bisa mengajukan klaim. Dan puji Tuhan kita Kanaya sehat selalu ya nya. Sehat terus. Terus kita bahas ke itu biaya lahiran aku. Nih biaya lahiran Kanaya. Biaya lahiran aku itu untuk biaya rumah sakitnya sendiri tuh kita habis sekitar
202.720 mang. Itu kalau di Indonesiain kurs Indonesia tuh 27.367.000. Terus biaya kamar, karena aku minta kamarnya sendiri waktu itu 5 hari ya kita. Kalau lahiran di sini tuh kita minimal 5 hari kalau normal. 5 hari. Kalau sesar itu 9 hari. Mak kita dapat gratis sehari katanya ya? Ya karena waktu itu tuh hari Minggu kan, hari Minggu nggak ada administrasinya gitu. Terus kita katanya pulangnya hari Senin aja kayak gitu. Terus itu biaya kamarnya kita kenanya 32.900 mang, itu 7.731.500. 32.900 yen, bukan mang. Oh iya salah. Terus habis itu ada biaya dan lain-lain tuh kayak perawatan bayi, obat gitu-gitu. Intinya kita tuh totalnya 650.710 yen. Itu sekitar 87.845.850 rupiah. Terus kita tuh dapat bantuan dari pemerintah 420.000 yen. Itu sekitar 56.700.000 rupiah. Nah itu kita sisanya tuh pokoknya tinggal bayar sekitar 23 mang ya. 23 mang itu berarti sekitar mungkin 35 juta kali ya. 30 jutaan mungkin. Ya 30 juta lebih ya, 30 juta lebih. Ya 30 juta itu. Tapi nanti kalau di sini tuh kita bayar segitu tuh fasilitasnya dapat Semuanya. Iya, dapat semuanya, kayak vaksin udah gratis. Terus Kanaya ini tiap per bulan tuh dapat sekitar 15.000 yen. Itu mungkin 2 jutaan lebih ya, 2 jutaan lebih itu setiap bulan. Karena jadi kita bayar asuransi. Jadi untuk kebutuhan Kanaya sendiri tuh diperhatiin sama pemerintah itu loh. Benar banget. Coba kalau Indonesia seperti itu ya, wah seneng banget loh. Aku mau tunjukin gelang kaki Kanaya dulu. Gelang kaki Kanaya waktu barusan lahir kan dikasih gelang supaya nggak ketukar sama bayi lain. Ya ampun, kecil banget tuh. Itu dipakai di kakinya loh itu. Sekarang kakinya coba udah Kanaya, gede. Kanaya bisa nggak masuk? Nggak bisa, tangannya aja nggak muat. Nggak muat. Ini dipakai Ya kakinya. ampun, Kanaya berapa jari itu? Berapa jari itu mah kalau di jarinya mama berapa jari itu? 2 jari tuh. Udah nggak cukup masuk di tempat Padahal Kanaya Kanaya. tuh termasuk gede loh, lahirnya tuh kalau di Jepang 3,3 kilo tuh termasuk gede. Tapi ini sekarang udah gak cukup karena udah gede. Itu aja sih teman-teman, yang penting tuh itu aja sih. Iya, yang perlu kalian persiapkan dan perlu diperhatikan apabila terjadi sesuatu itu harus diperhatikan banget. Itu Iya. aja sih. Oh iya, kita tuh dari lahiran tuh dapat pin gitu loh, dapat pin lahiran gitu. Itu gunanya supaya kalau misalnya kita tuh di tempat umum, kita tuh kalau pakai pin itu, aku kalau pakai pin itu tuh misalnya lagi di kereta atau di bis tuh kita di prioritas buat tempat duduk. Benar banget. Terus apalagi ya tempat duduk. Terus ada parkiran khusus dari ibu hamil juga. Jadi kita dikasih stiker gitu buat di mobil juga, sama gantungan kunci itu buat dipakai di tas biasanya. Ya, intinya untuk lebih diperhatikan ya di tempat umum Iya. gitu guys. Terus nanti biasanya tuh tiap berapa bulan tuh kita dapat voucher lagi buat Kanaya tuh periksa gratis lagi, sama penyuluhan biasanya dari kayak balai kota gitu tuh kasih kita surat gitu buat kita tuh, oh ini nih ada pembelajaran apa untuk ibu-ibu buat ngajarin anaknya, misalnya ngajarin anaknya waktu itu bikin makan. Akhirnya bikin makan ya. Bikin makan Karena umur berapa bulan? karena mau MPASI itu waktu itu karena ya umur 5 bulan kayaknya. Jadi kan bulan depan dia makan, jadinya kita diajarin gitu cara buat nasinya, bahan-bahan apa aja, terus kita diperiksa sama dokter juga di situ. Jadi
dari balai kota tuh kita ada fasilitas kayak gitu juga. Kita juga disuruh coba makanan bayinya tuh seperti ini teksturnya. Waktu itu kita suruh nyobain buburnya teksturnya itu Kayak seperti gini. ini biar kita tahu gitu. Pokoknya di sini semuanya diajarin sih, diajarin sama diperhatiin banget kalau Iya. masalah ibu sama anak. Dan bagusnya sih kita kan orang asing di Jepang. Nah, orang Jepang ini tidak melihat orang asing atau orang Jepang, semuanya disamaratakan. Hak dan kewajibannya sama rata semua. Gitu. Kayaknya itu aja sih yang penting. Kalau misalnya mau tanya-tanya ya silahkan komen bawah, nanti kita jawab. Oke guys, gitu dulu video dari kita tentang lahiran di Jepang, persiapan teknisnya dan apa ya, Detail-detailnya detailnya lah pokoknya. Oke guys, terima kasih Terima kasih sudah selalu nonton video kita. Dadah. Terima Bye bye. kasih. Jangan Bye-bye. lupa kalau kalian suka dengan video-video kita, kalian bisa share ke teman-teman kalian, klik like, dan jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng biar kalian selalu dapat pertama video dari video terbaru kami. Dadah. Oke guys, bye bye. Bye bye. Jak mata nih, sampai jumpa.